Oke, selamat datang di materi hari ini. Yang akan kita bahas yaitu rangkaian sekuensial ya. Rangkaian sekuensial yang pertama yang akan dibahas yaitu flip-flop. Beberapa istilah yang perlu nanti teman-teman pelajari. Ini nanti beberapa istilah yang perlu dipelajari. Kalau hanya nanti menyimak video ini sepertinya nanti akan kurang. Jadi beberapa kata-kata ini akan sering dipakai untuk rangkaian di flip-flop ini dan juga untuk rangkaian berikutnya ya. Baik itu nanti di register, counter ataupun nanti di decoder ya. Istilah set, reset, clock, latch, flip-flop dan lain-lain. Nah, nanti dipelajari. Untuk rangkaian sekuensial outputnya ya, jadi dari rangkaian sekuensial ini outputnya tidak hanya bergantung dari output saat ini saja, tetapi juga ditentukan oleh output sebelumnya. Kalau membahas ini karena yang akan dibahas adalah flip-flop, ini berarti kaitannya dengan rangkaian multi vibrator ya. Ada yang bistable, monostable, dan juga ada astable. Nah, di bagian bistable device ini ada dua yang sebenarnya sama ya. Ada latch dan juga ada flip-flop. Nanti kita bahas sekilas saja gimana dari si device ini memiliki dua kondisi stabil atau stable states. Disebutnya adalah set dan reset. Apa itu flip-flop? Jadi rangkaian flip-flop ini pakainya adalah bistable, salah satu jenis bistable multi vibrator. Atau lebih gampangnya itu flip-flop secara sederhana adalah suatu rangkaian yang dapat menyimpan satu bit data. Ya, dapat menyimpan satu bit data. Jadi media-media penyimpanan yang sekarang ada, yang sekarang beredar ya diawali dari penyimpanan ini. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya suatu rangkaian flip-flop bisa menyimpan suatu data dengan jumlah 1 bit. Ini untuk gambar dasarnya. Jadi suatu flip-flop secara umum disimbolkan dengan suatu gambar kotak ya, secara umum kotak, kemudian sebelah kiri ada inputan dan sebelah kanan ada output. Outputnya ada dua, key disebut sebagai normal output dan ada key not yang biasanya adalah kebalikan dari output key ya. Key not adalah komplement dari key. Untuk inputannya nanti bergantung dari flip-flop yang digunakan. Untuk jenis-jenisnya ini secara umum ada SR, ada JK, ada T, ada D. Ya, nanti untuk SR ada yang active low, active high. Kita bahas satu-satu. Ini SR flip-flop ya. Jadi untuk yang active high ini yang secara logika untuk yang awal-awal, untuk pemula relatif lebih mudah untuk dipahami. Ya, untuk flip-flop jenis active high itu lebih mudah dipahami. Jadi rangkaian flip-flop ini bisa disusun menggunakan dua buah gerbang NOR.
di mana di salah satu kakinya itu disambungkan dengan output dari NOR yang satu lagi. Ya, ini SR. Rangkaian yang sederhana ini akan sering dijumpai juga di beberapa sumber, disebutnya sebagai latch. Nanti yang membedakan antara latch dengan flip-flop. Secara mudahnya, latch adalah flip-flop yang paling sederhana. Dan di latch biasanya tidak terdapat clock. Jadi hanya SR saja di inputannya. Untuk cara kerjanya, dari tabel kebenaran bisa dilihat bahwa ketika pertama kali tabel ini di awal, oh iya, sebelumnya cara membaca tabel kebenaran untuk rangkaian flip-flop dengan tabel kebenaran gerbang logika itu bukan agak lagi, tapi berbeda ya. Di tabel kebenaran gerbang logika itu berurutan. Ketika ada dua inputan, katakanlah input A, input B, inputannya itu 0011, kemudian di input B-nya 0101. Nah, di rangkaian flip-flop ini pembacaannya sekuensial. Karena apa? Keluarannya itu yang dibaca bukan hanya inputan saat ini, tapi dibaca juga inputan sebelumnya. Makanya di rangkaian sekuensial pembacaan tabelnya itu berurutan. Nah, jadi belum tentu dengan nilai input yang sama atau logika input yang sama, outputnya juga akan sama, itu enggak. Di rangkaian sekuensial ini outputnya bisa jadi berbeda, walaupun inputannya sama. Karena harus tahu dulu output sebelumnya itu seperti apa. Oke, di flip-flop SR ini S itu digunakan untuk perintah set atau menyimpan logic 1, dan R digunakan untuk memberikan perintah reset atau mengembalikan ke 0. Oke, ini pertama di tabelnya di paling atas. Ketika setnya 0, resetnya 0, karena ini pertama kali diinputkan, outputnya itu adalah key atau kondisi sebelumnya, ya, output sebelumnya. Makanya di statusnya tertulis hold atau tidak berubah, not change. Kita tidak tahu outputnya, kita tidak tahu dia yang sudah tersimpan itu logic 0 atau logic 1. Perhatikan di tabel keduanya, set diberikan perintah 0, R diberikan logic 1 ya. S-nya diberikan logic 0, R-nya diberikan logic 1. Outputnya adalah 0 karena ini perintah untuk mereset. Ya, ketika kita memberikan logic 1 pada R berarti reset. Bro, reset digunakan untuk memerintahkan flip-flop untuk mereset yang dia simpan sebelumnya. Makanya ini logic 0 ini dia tersimpan. Jadi ulangi. Set diberikan logic 0, reset diberikan logic 1, berarti ini memberikan perintah reset ya. Karena resetnya mendapatkan logic 1, maka output di key-nya adalah 0. Untuk memberikan perintah set, berarti S kita beri logic 1, R kita beri logic 0. Maka di outputnya akan bernilai 1. SR flip-flop ini ada kondisi di mana kedua inputannya tidak boleh diberikan logic yang sama. Di flip-flop SR ini tidak boleh diberikan logic S-nya 1 dan R-nya 1. Karena ini membuat si flip-flop menjadi
rangkaian bingung. Ya, set adalah perintah untuk menyimpan logic 1, sedangkan reset digunakan untuk mengembalikan ke logic 0. Jadi akhirnya si flip-flop ini bingung ya. Kita coba sambil di rangkaian. Nah, ini gambar rangkaiannya yang di bawah ini sambil mengingat kembali tabel kebenaran dari gerbang NOR. Oke, kita lihat. Nah, ini udah saya buat beberapa variasi inputan. Nanti sambil kita isi. Ketika set diberikan 0, R diberikan 0, maka di key-nya, di outputnya adalah, kita coba, S-nya kita beri 0, R-nya kita beri 0, karena pertama kali kita masukkan, outputnya masih belum tahu bentuknya seperti apa. Ya. Nah, ketika masuk ke sini, di sini 0, di bawahnya masih belum diketahui berapa nilainya. Jadi diasumsikan bahwa nilai di sini sebelumnya adalah 0. 0 di sini feedback ke gerbang NOR sebelah atas, maka di sini 0. 0 di atas juga 0. Ya, ini masuk ke sini. 0 dengan 0 dinorkan jadi ini ya. 1. 1 ini di feedbackkan ke gerbang NOR bawah. Di sini 1. Kemudian S-nya 0. 1 dinorkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Di sini 0. Nama ya 0 ya. Ya, jadi kondisi awalnya key-nya 1, key not-nya 0. Di sini kita tulis 1 ya. Nah, ini kita beri keterangan bahwa ini adalah kondisi output sebelumnya. Sekarang kita berikan perintah kedua, S-nya 0, resetnya 1. Kita hapus dulu. Yang kedua, S-nya 0, resetnya 1. Di sini 1, kemudian ini di bawah feedback 0, 1 dinorkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Ya, ini 0. 0 di feedbackkan ke depan, ini 0. S-nya 0 dinorkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Berarti di sini nilainya jadi 1. Ya. Key not 1, key-nya 0. Berarti ini berhasil. Ya, flip-flop diberikan perintah reset. Ya, ini reset ya. Di reset jadi 0. Selanjutnya kita berikan inputan 0. S-nya 0, R-nya 0. Ini output sebelumnya masih digunakan. R-nya 0, kemudian ini feedback ke atas 1, 0 dengan 1, 0 dengan 1, hasilnya adalah 0. 0. Kemudian 0 ini ke bawah, 0 dengan 0, 1. Ya, jadi ketika diberikan setnya 0, R-nya 0, kondisinya
tidak berubah, ya 0 ya, karena ini memang tidak ada yang memberikan perintah. Ini kondisi sebelumnya. Selanjutnya perintah S-nya 1, R-nya 0. Ya, di sini kita berikan 1. Ini kita hapus. Hapus saja ya. Diberikan perintah 1, feedback dari atasnya ini 0. 1 di NOR dengan 0, hasilnya adalah 0. Di keynote 0, 0 ke atas, 0 di NOR-kan dengan 0, hasilnya adalah 1. Di sini 1. Ya, hasil key-nya berarti ini adalah 1. Nah, ini perintah set. Ya, begitu seterusnya ya. Ketika kondisinya 00 berarti kondisi sebelumnya. Berarti kondisi sebelumnya adalah 1. Kondisi sebelumnya. Kemudian 01 adalah perintah reset. Hasilnya outputnya 0. Ini reset. 11. Nah, ini yang kondisi disebut sebagai kondisi terlarang ya. Nulisnya susah pakai mouse. Anggap saja bagus lah. Ya, kondisi terlarang atau diabaikan, sehingga ketika outputnya di sini nilainya berapapun, mau 0 mau 1, ini diabaikan. Jadi memang kondisi ini terlarang di flip-flop ini. Selanjutnya adalah SR flip-flop dengan jenis active low. Nah, ini perlu ada sedikit pemahaman logika ya, dimana yang biasanya logika 1 itu berarti benar. Nah, kalau yang di active low ini yang dianggap aktif adalah yang 0. Jadi ketika diberikan inputnya 0 justru dia aktif. Ya, bisa dikatakan kebalikan dari yang active high lah ya, biar lebih mudahnya. Nah, ini disusun oleh 2 buah gerbang NAND gate. Konfigurasinya sama dengan yang pakai NOR. Hanya dia jenisnya adalah active low. Nah, kalau dilihat di tabel kebenaran, ketika diberikan logiknya adalah 00, ini kondisi terlarangnya. Ini kondisi terlarang. Kalau yang di sebelumnya active high, ketika kondisinya adalah 11, itu yang terlarang. Tapi di sini yang 00 itu yang terlarang. Ya. Kemudian untuk memberikan perintah set, ini kebalikannya nih. Ya, untuk mengset itu kita memberikan logic 0. Ini set. Kalau kita mau mereset, berarti kita memberikan logic 0-nya di R. Ya, ini untuk reset. Untuk kondisi hold-nya, untuk menyimpannya itu berarti ini 11. Ini no change, tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah SR flip-flop dengan clock. Ini sebenarnya membedakan antara latch dengan flip-flop. Sederhananya kita lihat dari clocknya. Ini SR yang flip-flop. Kalau yang tadi bisa dikatakan adalah SR yang latch-nya. Ya, sama-sama prinsipnya sebenarnya sama ya. Oke, untuk yang SR flip-flop ini bisa dilihat bahwa di atas konfigurasi rangkaian menggunakan NOR. Jadi kalau di sininya adalah
flip-flopnya pakai NOR, ininya pakai N depannya ya. Yang ini di bawah konfigurasinya ini pakai yang NaN ya, NaN gate ya. NaN gate, kemudian depannya pakai NaN gate juga. Ini untuk truth table-nya untuk kedua rangkaian ini sama. Untuk prinsip kerjanya pun bisa dibilang sama dengan flip-flop yang tadi yang latch, hanya saja ini outputnya dipengaruhi oleh sinyal clock ya, sinyal clocknya ini berpengaruh, dimana untuk menyimpan set dan resetnya masih sama ya. Di tabel depan paling awal ini ketika setnya 0, resetnya 0, berarti outputnya tidak berubah ya, tidak berubah. Kemudian ketika setnya 0, resetnya 1, berarti ini adalah perintah untuk mereset. Ketika setnya 1, resetnya 0, berarti ini adalah perintah untuk memerintahkan flip-flop untuk menyimpan ya. Bro, simpan 1. Kalau yang ini, bro, reset. Nah, ketika setnya 1 dan resetnya 1, ini kondisi terlarangnya. Ingat, kuncinya ini clock harus dalam kondisi 1. Jika clocknya dalam kondisi 0, maka semuanya tidak berubah. Ya, semuanya tidak berubah atau dalam kondisi no change. Ini untuk timing diagramnya. Di bagian atas ini ketika clocknya masih 0, masih rendah, dan setnya sudah naik, ini tidak ada perubahan di bawahnya. Namun ketika clocknya sudah mulai naik di bagian sini ya, ketika clocknya sudah naik jadi 1, setnya 1, maka dia adalah 1 key-nya ya. Kemudian kita lihat kalau yang di sebelah sininya clocknya 1, resetnya 0, setnya 0, resetnya 0, ini masih no change, tidak berubah, masih 1 ya. Kemudian resetnya, ini clocknya 1 ya, setnya 0, resetnya 1, maka dia reset ke 0. Itu untuk timing diagramnya, itu begitu juga seterusnya.